Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak ibu yang soleh-soleha hari ini? Alhamdulillah kita bertemu dengan ibu ya, masih di pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Hari ini ibu akan melanjutkan ya mengenai pola hidup sederhana. Sebelumnya ibu akan men-share ya PPT-nya supaya kalian lebih memahami apa yang ibu jelaskan. Ya. Anak-anakku semuanya, hari ini ibu akan mempelajari kelanjutan yang kemarin, yaitu mengenal pola hidup sederhana. Kemarin kita belajar tentang tiga pola hidup sederhana. Ibu ingatkan lagi, yaitu yang pertama pola hidup sederhana dalam menggunakan kertas. Terus yang kedua ibu ajarkan pola hidup sederhana dalam menggunakan alat tulis. Dan satu lagi yaitu pola hidup sederhana dalam memakan makanan. Nah, kali ini ibu akan mengajar kelanjutan dari minggu yang kemarin ya. Ya. Pertemuan kedua ya kali ini. Nah, ibu mengingatkan kalian supaya ibu tidak supaya ibu tidak was-was, supaya kalian tetap sehat ya. 5M-nya diterapkan, yaitu menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, dan menjaga jarak. Nah itu ya, ibu selalu mengingatkan kalian supaya selalu menjaga 5M-nya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pola hidup sederhana ya. Terus yang kedua, peserta didik dapat memberi contoh pola hidup sederhana. Nah, kita mulai ke materi ya. Apa yang dimaksud dengan hidup sederhana ya? Mungkin kalian tahu harus sederhana ya hidup teh. Nah, ini adalah penjelasannya. Pola hidup sederhana adalah pola hidup yang tidak berlebih-lebihan. Ya, Ibu jelaskan lebih rinci lagi, yaitu pola hidup yang harus dimiliki oleh setiap manusia karena sangat berguna bagi kelangsungan hidupnya. Jadi kalian harus hidupnya tidak boleh berlebih-lebihan ya. Yang pertama, nah minggu kemarin 3, sekarang ibu jelaskan 3 lagi. Itu yang pertama adalah pola hidup sederhana dalam menggunakan uang ya. Nah, di sini ada cerita mengenai 2 anak ya yang bersikap
sifatnya atau sikapnya berbeda. Coba perhatikan ya. Pani dan Dewi adalah dua orang siswi kelas 5 SD Tulus Kartika. Mereka juga sama-sama berasal dari keluarga yang berkecukupan. Pada saat SD Tulus Kartika mengadakan lomba poster lingkungan hidup untuk memperingati HUT RI ke-76, mereka menjadi pemenang. Pani menjadi juara pertama, sedangkan Dewi menjadi juara kedua. Ya. Pani dan Dewi mendapatkan hadiah berupa piala dan sejumlah uang. Asik ya, dapat hadiah. Setelah mendapat uang, Pani langsung membeli pergi ke toko mainan dan aksesoris di depan rumah. Di toko mainan, Pani memberi boneka. Padahal dia sudah memiliki banyak boneka. Di rumahnya banyak boneka. Sedangkan di toko aksesoris, Pani membeli jepit rambut, ya, jepit rambut, kalung dan gelang, ya. Tapi bukan dari emas, tapi dari plastik, ya. Padahal dia sudah memiliki barang-barang tersebut. Akhirnya uang Pani pun habis tak tersisa karena dibelanjain ya, dibelanjakan beli kalung, beli gelang, beli jepit rambut dan sebagainya. Sementara itu Dewi menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung di bank. Lalu dia menggunakan sisa uang tersebut untuk membeli buku pintar, PLH, penghapus, dan pensil. Nah, ini adalah dua sikap ya. Kalau Pani mah sukanya belanja gitu ya, jajan, membelikan aksesoris ya, yang barang-barang yang sudah ada ya, tapi dia merasa kayak yang belum punya, beli lagi, sehingga uangnya habis tidak tersisa. Sedangkan Dewi uangnya itu bukan dibelanjakan ya, tetapi ditabung. Tapi sebagian uang dari hadiahnya itu dibelikan buat keperluan yang berguna, yaitu sekolah. Contohnya membeli buku pintar, PLH, ya, alat tulis, penghapus, dan pensil. Nah, itu dua sifat siswa ya yang Ibu contohkan. Perbedaan sikap mereka antara lain, nah, kalau Pani ya, sikap Pani tidak patut untuk dicontoh atau ditiru dan dilakukan oleh kita ya, tidak boleh ditiru. Sikap hidup boros merupakan sikap yang tidak bijak. Sikap boros hanya akan merugikan diri sendiri karena memungkinkan kita menjadi menyesal di kemudian hari ya. Oh, ini punya uang terus aja dibeliin. Uang teh atau ya kalau dibeliin udah habis. Kalau udah habis udah yang bisa apa-apa. Terus sementara itu sikap Dewi patut untuk dicontoh ya, buat kita
buat ibu, buat kalian juga. Dan dilakukan oleh kita. Sikap hidup hemat merupakan sikap yang sangat bijaksana. Jadi jangan kalau yang hemat itu bukannya pelit, tapi menggunakan uang itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Hemat bukan berarti kikir, bukan berarti kikir. Sikap hidup hemat adalah dapat mengatur sesuatu dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Orang yang hidup hemat akan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Orang yang berpola hidup sederhana selalu berpikir jauh ke depan. Dia tidak pernah hidup foya-foya atau menghambur-hamburkan uang. Ya, jadi selalu berpikir ke depan, ya, bukannya gimana gitu ya. Jadi memikirnya ke depan. Gimana kalau ngedapat lagi uang atau rezeki, ya, kan ada tabungan, ya. Nah, itu mengenai pola hidup menggunakan uang. Nah, sekarang yang kedua adalah pola hidup sederhana dalam menggunakan air, ya. Apalagi sekarang sedang musim kemarau, ya. Pola hidup sederhana dapat dalam menggunakan air. Banyak orang yang menghambur-hamburkan air. Contohnya, air di bak yang dibiarkan meluap saat bak sedang diisi. Nah, itu ya. Jadi, misalkan kalian, walaupun ya banyak air di rumah, tapi kita jangan mempergunakan air itu semena-mena, ya. Kita harus apik, ya, harus irit dalam penggunaan air. Misalkan kalian lihat nih keran ya selalu ngocor gitu, kalian harus menutup keran itu. Terus kadang kalau kalian menyiram bunga, ya, selangnya itu gak dimatiin, disuruh ngocor aja, itu tidak baik, ya. Nah, itu dalam penggunaan air, ya. Terus yang selanjutnya adalah pola hidup sederhana dalam menggunakan energi listrik, ya. Nah, ini kita tidak lepas dari kebutuhan akan energi listrik. Segala barang sekarang memakai listrik, ya. Nah, ini energi listrik digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik seperti menyalakan lampu, menghidupkan lemari es, mesin cuci, dan sebagainya, ya. Banyak kalau ditataan gitu, ya, kalau misalkan disebutin banyak. Banyak orang yang menghambur-hamburkan energi listrik. Misalnya membiarkan lampu atau kipas angin yang tidak digunakan menyala begitu saja. Atau kalian menonton TV, kalau misalkan kalian nonton TV jepret gitu ya terus, tapi kalian kemana aja, nggak ditonton gitu ya, kan energi listriknya keluar terus, sedangkan kalian tidak menikmati tontonan televisi tersebut. Terus misalnya
radio misalnya disuruh nyala aja suaranya kedengaran sedangkan kaliannya ada di mana gitu. Itu juga penghamburan terhadap energi listrik ya. Macam-macam sekarang mah ya, segala macam alat pakai listrik. Tetapi kalian harus menggunakan energi listrik sehemat mungkin ya. Nah, terima kasih ya. Nah, Ibu tutup ya, anak-anakku semuanya ya. Mungkin itu yang Ibu jelaskan hari ini mengenal pola hidup sederhana. Yang tadi Ibu jelaskan 3 minggu kemarin 3 jadi 6 ya. Coba sebutkan yang 6-nya itu apa? Pertama, pola hidup sederhana menggunakan uang. Kedua, menggunakan air. Ketiga, energi listrik. Keempat, menggunakan kertas. Kelima, menggunakan alat tulis. Dan keenam adalah memakan makanan. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, kalau misalkan Ibu ngasih video, kalian putar lagi ya. Apalagi ada yang nggak pernah nonton video Ibu ya. Video Ibu kadang ada. Tapi sekarang udah ada bukunya. Kalian udah beli bukunya? Ada di sekolah ya, bukunya udah ada nih. Ini seperti ini. Ya, seperti ini. Boleh kalian membeli buku di sekolah ya. Mungkin itu aja anak-anak Ibu yang soleh-soleha. Pelajaran Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan pelajaran Ibu bermanfaat buat kalian ya. Dan diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Cukup sekian dari Ibu. Ibu doakan kalian tetap semangat ya. Dan sehat selalu. Mungkin itu aja dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.